Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arya Ihsan Saputro dengan NIM 225131076. Kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan proyek yang kemarin dari analisis struktur. Dan sekarang kita mencapai step terakhir atau masuk ke desain elemen struktur. Untuk desain elemen struktur ini sendiri itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada tulangan longitudinal atau tulangan utama, kemudian ada tulangan transversal atau tulangan sengkang, dan yang terakhir adalah tulangan untuk pelat lantai. Oke, kali ini kita masuk ke step yang pertama dulu. Kita masuk ke tulangan longitudinal atau tulangan utama. Untuk beton ini sendiri kita mengacu ke SNI tahun 2019 nomor 2847. Itu pun kita mengacu pada ini ya, ACI 31814. Jadi kita bisa pilih di aplikasinya nanti eh, pakai yang ACI 31814 seperti itu. Oke, kita masuk ke aplikasinya dulu ya. Baik, kita sudah masuk ke aplikasinya. Tampilannya akan seperti ini yang kemarin. Kemudian kita klik run terlebih dahulu. Oh ya, ini belum di ini. Hmm. Kemudian kita ke bagian desain, kemudian ke bagian concrete frame design, terus kita klik yang view revive preference. Nah, kemudian ininya kita pilih yang sebentar. Em, Setelah saya cari-cari ya, ini kan harusnya kita pakai memicu yang ACI 31814. Karena saya menggunakan aplikasi yang versinya 14.2.2, which is itu versi lama ya. Jadi saya mencari yang ini nggak ada. Cuma yang paling mendekati adalah yang 31808 yang ini. Cuman untuk perubahan angka yang di sini, yaitu untuk kita mencari desain sistem row dan desain sistem SDS, itu tidak ada. Nah, disarankan sih dari baca-baca dari beberapa artikel, itu kita bisa lakukan penyesuaian manual terhadap hasil desain agar sesuai dengan peraturan tersebut gitu. Jadi menggunakan pengecekan secara manual seperti itu. Sebenarnya bisa aja pakai yang tadi ya, yang 31808 itu perbedaannya itu nggak terlalu besar untuk desain dasar sebenarnya. Jadi untuk sementara saya juga bingung nih harus gimana ya. Paling mau nggak mau harus di-upgrade dulu si versi subnya kayak gitu. Karena di sini kita nggak ada desainnya yang harus diubah gitu. Oke, kita klik oke dulu. Sementara kita lanjut dulu ke step berikutnya. Kita ke bagian desain lagi, kemudian ke concrete frame design, kemudian kita ke select design combos. Nah, ini kan ada nih, kita klik dari awal sampai sini. Kemudian kita add, jangan lupa si automatic automatically au- auto automatically generate code based design load combinationnya kita unclick, kita uncheck list, kemudian kita klik oke. Kemudian masuk ke desain lagi, ke concrete frame design, kemudian kita start design atau
check of structure. Ini kita lagi ngecek si structure ini. Maaf tadi kameranya agak amat. Nah, ini berikut hasil analisisnya, hasil desain. Nah, ini kan ada yang merah-merah. Nah, berarti tandanya itu belum kuat sepertinya gitu. Nah, itu kan nanti seluruh elemen balok dan kolom itu mengeluarkan angka ya. Pada tulangan longitudinal itu perlu. Jadi hal itu untuk menunjukkan bahwa si kebutuhan dimensi strukturnya itu sudah memenuhi syarat atau belum untuk syarat kekuatan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada struktur yang tidak memenuhi syarat atau merah, yaitu maka hasilnya akan ada keterangan OS pada batangnya. Ini kita cek ya, kan nggak terlalu kebaca. Nggak pusing yang itu. Untuk selanjutnya, kita perlu cek juga ya untuk telangan sengkang itu. Itu memenuhi syarat atau tidak. Kita mulai ke klik bagian desain, concrete frame design. Wait, klik desain. Kita display design info. Nah, yang ininya kita cek yang shear reinforcing. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ya. Ini ada tulisan OS, OS. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan batang tersebut mengalami overstress ya, itu kita bisa klik kanan pada satu batangnya. Kita klik summary ya, summary. Nah, ini keluar angka-angkanya. Salahnya di mana? Kita bisa lihat di sebelah sini. Oke, untuk selanjutnya kita hitung tulangan perlu ya yang dikonversi ke dalam jumlah dan jarak karena desain saya ini lumayan banyak ya. Yang merahnya ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Itu rata-rata over stressed. Jadi kita klik yang bagian select, select, terus bagian properties, kemudian ke frame section. Terus kita pilih yang B3060, sama yang ke atas tuh berarti K ya. Bentar ya, kita cek dulu. Oke, kemudian kita klik A lagi, kita show section only. Nah, yang ini ya, untuk yang 3060. Hmm. Kemudian kita ubah satuannya ke kilonewton sentimeter Celcius. Sentimeter tadi ya? Nah, nah, dari angka-angka ini kita bisa cari angka yang paling besar tuh yang mana. Nah, itu tuh bisa jadi patokan buat kita untuk mengubah si tulangannya tersebut kayak gitu. 0, sekian. Pada intinya seperti itu ya, teman-teman.
Kemudian kalau misalkan kita em, mau mengecek untuk tulangan yang lain, untuk posisi tumpuan bawah, lapangan atas, dan lapangan bawah itu kita ngelakuin langkah yang sama dari yang sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk ke tulangan transversal atau tulangan sengkang. Kita pilih select, kemudian select lagi, properties, kemudian frame section, kemudian kita pilih yang B3060, klik OK, klik kanan, kemudian select section only. Seperti ini ya. Kemudian kita ke bagian desain. Em, nah, ininya, ya ini. Benar, klik OK. Seperti ini ya. Di pengecekan desain elemen struktur yang semuanya, nanti kita bisa dapat hasil desainnya seperti apa. Keperluan dari tulangannya tuh ukuran berapa saja, terus perlunya berapa. Nah, itu tuh kita sesuaikan dengan persyaratan detailing dari SNI 2847 belas atau yang tadi ACI 3 berapa tadi tuh? 308 ya kalau nggak salah. Bentar kita buka lagi deh. Takutnya salah. Nah, ACI 31814. Mungkin notesnya di sini sih ya. Untuk nextnya mungkin saya akan upgrade dulu aplikasi untuk kebutuhan desain atau kebutuhan yang lebih kompleks. Jadi nanti saya upgrade, tapi untuk sementara kita lanjut ke tulangan plat lantai dulu. Untuk tulangan plat lantai, kita itu tetap ya menggunakan SNI 2847 belas. Pertama-tama kita ke bagian, sebentar, kita show all dulu. Kita ke bagian display, kemudian kita ke show forces or stresses. Kita ke bagian shell. Oh, tadi ada kendala pada zoomnya ya. Tiba-tiba keluar jaringan. Kemudian, tadi pada case-nya itu kita pilih yang em, kita pilih yang U wait. Oh, kita pilih yang kom 2. Enggak ada ya. Bentar. Kita ke desain, kita ke concrete, kita ke display design info. Ya udah. Desain, display, shell. Yang kombonya kok enggak ini? Enggak masuk dia tadi. Ini satu, dua. Kita cek. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya, kurang lebih. Hmm, Kita coba pakai yang yang ini. Boleh. Kita coba pakai yang dua-dua.
kayaknya kurang lebih. Mungkin ini masih jauh banget dari kata sempurna ya. Em, Mungkin dari situ saya belajar untuk lebih memperdalam lagi hal pembelajaran aplikasi teknik sipilan ini, khususnya untuk SAP, dan notesnya adalah kedepannya harusnya bisa upgrade ini ya, upgrade aplikasi karena ada beberapa hal yang emang perlu di-upgrade karena ada beberapa peraturan yang nggak masuk kayak tadi kan, kayak gitu. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Saya undur pamit. Sebelumnya juga saya em, mohon maaf untuk keterlambatan atau untuk susulan beberapa tugas yang saya kerjakan, adanya kerusakan dari laptop saya sebelumnya. Jadi saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.